Sidang perkara pidana nomor 83 dari PPK dari UPN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Indah Rudianti SP juga dinyatakan bersalah. Kepada penuntut untuk menghadirkan terdakwa di persidangan. Terdakwa Indah Rudianti memasuki lokasi sidang. Sudah terdakwa sehat? Sehat. Baik, kita lanjutkan. Hari ini beri duit pembelaan dari pihak terdakwa maupun saudara maupun silakan saudara terdakwa sudah siap dengan nota pembelaannya? Siap. Silakan untuk dibacakan dan dibacakan. Mohon izin yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera berikan. Baiklah yang dari Rudianti, Jakarta 19 Juni 2013. Yang terhormat Ibu Dr. Sudan Mawadini SHMH, Ketua Majelis Hakim yang Mulia, serta Bapak-Bapak anggota Majelis Hakim yang Mulia, Bapak Antonius Widiantoro, Bapak Anas Mustaqim, Bapak Selamat Subagio, dan Bapak Sosialdi. Selamat sore. Dan yang terhormat kepada Bapak Jaksa Penuntut Umum, para penasihat hukum, serta teman-teman yang saya sayangi. Majelis Hakim, semoga Ibu dan Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Saya Indah Rudianti berterima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbicara di sidang sore ini untuk menyampaikan pembelaan pribadi saya. Pembelaan pribadi saya saat ini adalah lebih kepada sisi saya sebagai manusia. Sisi nurani yang saya yakin yang mulia masih dan sangat memilikinya. Ibu Bapak Hakim yang mulia, sebagai manusia dengan segala keterbatasan fisik dan mental, saya yakin Bapak dan Ibu kini lelah dan jenuh. Mungkin kita tak sadar bahwa persidangan ini telah menghabiskan lebih dari 2 jam. Sidang-sidang berlangsung dari pagi hingga larut malam berbulan-bulan. Saya membayangkan Bapak dan Ibu Majelis Hakim yang terhormat sepulang dari persidangan yang hampir selalu berakhir larut malam ini, Ibu dan Bapak Hakim harus menempuh sekian waktu lagi untuk bisa pulang ke rumah. Tidak banyak lagi anggota keluarga yang masih terjaga ketika Ibu dan Bapak sampai ke rumah menyambut kehadiran Bapak dan Ibu. Menyambut Bapak dan Ibu setelah melalui hari-hari yang melelahkan di persidangan, hari-hari yang penuh dengan silang pendapat, adu argumentasi yang mesti serta berkurang. Karena itu, saya tidak ingin menambah kelelahan dari Bapak dan Ibu dalam pembelaan pribadi ini. Namun, Bapak dan Ibu Hakim, untuk hari ini, kali ini saja, saya mohon yang mulia bisa mendengarkan dengan hati melihat saya sebagai ibu dari 5 orang anak, seorang manusia yang ingin berbakti kepada bangsanya dan pada keluarganya. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu, hari ini saja, kali ini saja saya mohon untuk mendengarkan saya sebagai seorang ibu. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum, jaksa penuntut umum dan teman-teman yang saya sayangi,
Saya mensyukuri tiap hari dalam hidup saya di bulan-bulan terakhir ini sebagai latihan sebelum menghadapi pengadilan yang maha agung di akhirat nanti. Bedanya, pengadilan terakhir itu, di pengadilan terakhir itu, saya tidak perlu membela diri saya karena saya akan diadili oleh Yang Maha Tahu segalanya dengan kebenaran yang absolut. Tetapi di dunia ini, saya perlu membela hak saya sebagai seorang manusia, perlu mengungkapkan kebenaran yang saya yakini, di mana kebenaran itu diserahkan kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat memutuskan dengan adil dan bijaksana. Dalam 180 hari menjalani persidangan kasus ini, saya memahami ada banyak hal yang menjadi pertimbangan yang mulia untuk bisa menegakkan kebenaran. Namun saya yakin Tuhan yang Maha Bijaksana akan memberikan kekuatan bagi majelis hakim pada saat yang tepat. Dan seorang hakim saya yakin akan menjunjung tinggi mahkotanya. Yang menjadi mahkota seorang hakim adalah putusan dan pertimbangan hukum. Peranan hakim sangat mulia karena merupakan ujung tombak yang sangat menentukan kewibawaan hukum dan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Terlebih untuk kasus ini. Kasus saya ini, tuntutan keadilan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya akademisi dan pekerja profesional sangat tinggi. Berbagai ikatan alumni dan pakar dari berbagai perguruan tinggi seperti dari UI, ITB, IPB, Perbanas, UGM, Trisakti, UGM Yogyakarta yang menunggu keputusan dari hasil pengadilan ini. Kalangan dunia mega baik di negeri ini maupun di berbagai negara lainnya juga menunggu keadilan bagi saya. Ya, masyarakat luas termasuk kaum ibu dan profesional sedang bersama-sama dengan saya. Mereka ikut mengamati peradilan ini dengan sangat dekat. Yang mulia, belakangan ini saya baru menyadari bahwa seorang hakim dan seorang profesional yang berlatar belakang insinyur seperti saya mempunyai kemiripan dalam bekerja. Yang mulia dan saya sama-sama memutuskan sesuatu berdasarkan data dan bukti. Seorang insinyur mengumpulkan data, bukti, dan pengujian untuk membuktikan suatu hipotesa. Ini kami sebut dengan metode ilmiah. Seorang hakim menimbang dan menguji bukti yang diajukan jaksa untuk melihat apakah seorang terdakwa bersalah. Ini yang dinamakan pengadilan. Kita mempunyai kemiripan yang mulia. Yang menjadi penentu adalah apakah kita mengambil keputusan berdasarkan data dan bukti yang kita punya, ataukah kita sudah mengambil keputusan atau kesimpulan dari awal sehingga apapun buktinya keputusan tetap. Namun saya yakin Yang Mulia akan mengambil keputusan berdasarkan bukti yang ada dan dengan tanpa kesimpulan awal. Majelis Hakim yang mulia, Bapak-bapak, dan Ibu. Saya juga mendengar, pernah membaca juga seorang legenda keadilan Indonesia, Yat Yamshin berkata, tugas pengadilan adalah mencari dan menemui kebenaran. Semoga Yang Mulia juga setuju dengan pernyataan legendaris tersebut. Dan selama hampir 6 bulan, persidangan ini telah lebih dari 80% saksi dan bukti-bukti yang ada menghadapkan kebenaran kepada Yang Mulia bahwa saya tidak bersalah. Majelis Hakim yang mulia, kenapa masyarakat luas mengamati dengan dekat persidangan ini? Karena bagi mereka, bukti dan data sudah terang benderang menyatakan saya tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini.
Malah seharusnya kasus ini tidak perlu ada jika melihat pada fakta dan bukti yang ada. Majelis Hakim yang mulia, saya tidak bersalah. Ibu Sidang Mawati Ningsi dan Bapak-Bapak anggota Majelis Hakim, saya sering mendengar cerita bahwa seorang hakim dalam memutus perkara akan selalu bertanya kepada hati nurani untuk mengetahui orang yang diadili jahat atau tidak, lalu baru mencari pasal hukum untuk mendasari keputusan. Karena sejatinya di ranah hukum pidana, hakim mencari kebenaran material, yakni kebenaran yang mendekati kebenaran ilahi berdasarkan bukti yang kuat, berdasarkan hasil analisa terhadap dakwaan jaksa dan pembelaan terdakwa. Namun saya pun pernah mendengar bahwa seorang hakim yang sudah berpengalaman bisa langsung tahu seseorang bersalah atau tidak hanya berdasarkan hati nurani saja setelah berinteraksi sebentar dengan seorang terdakwa. Untuk itu saya memohon Yang Mulia untuk saat ini saya mohon untuk dapat menatap mata saya. Apakah saya layak didakwa sebagai seorang yang mencuri uang negara? Apakah masuk akal bila seorang bumi yang tidak ada di Indonesia untuk tahun 2005 hingga pulang ke Indonesia setengah 2010 menghilangkan uang negara yang dikeluarkan sebesar uang untuk pekerjaan di ujung kontrak, bertanggung jawab untuk suatu kegiatan di periode 2006 hingga 2011. Apakah seorang yang baru bertugas 6 bulan tanpa kewenangan terhadap proyek pelaksanaan, pembiayaan, dan pembayaran dapat menyebabkan uang negara hilang tanpa ada satu pautnya yang mulia dalam proyek tersebut di kurun 6 tahun sebelumnya? Apakah salah bila saya sebagai karyawan memenuhi perintah atasan untuk ditugaskan berbagi ilmu kekejaksaan? Apakah salah seorang karyawan memenuhi tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang digariskan perusahaan padanya? Apakah salah sebagai pekerja saya mempercayai sepenuhnya bahwa KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, adalah lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum lingkungan yang telah menyatakan taat bagi kegiatan diremediasi yang dijalankan di perusahaan tempat saya bekerja? Apakah salah bila saya sebagai pekerja bekerja dalam sistem multi-level review terhadap laporan perizinan diremediasi yang keluar dengan persetujuan atasan saya yang mulia? Semoga Yang Mulia mendengarkan hati kecil yang berdidik sebesar apapun suatu keputusan saya. Majelis Hakim yang mulia, mohon izinkan saya menceritakan tentang diri saya kembali, agar Yang Mulia lebih mengenal seperti apa saya, seorang rumpi yang sekarang dipaksa duduk sebagai seorang terdakwa